Lagi-lagi saya katakan, November, Desember 2002, awal Januari 2023, pencapresan koalisi masih mati suri. Itu menurut saya. Tidak akan ada kejutan. Jangan-jangan ditunda nih pemilu 2024 nih. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di acara Sukmo Channel. Pada kesempatan sore ini kita mau biasa berbincang dengan politisi kita, Bapak Sukmo Harsono. Selamat sore Bapak Selamat Sukmo sore, Harsono. Mas Anto, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Nah, pada kesempatan ini di episode yang ketiga kita mau melihat kondisi pada kedua bulan terakhir ini, November Desember. Sepertinya pada bulan-bulan ini geliat untuk pencapresan itu terasa menurun gitu. Nah, saat ini saya mau minta pendapat dari Bapak Sukmo seperti apa kondisi seperti ini Pak. Ya, selamat sore pemirsa Sukmo Channel dimanapun Anda berada. Kita akan berdiskusi mengenai situasi pencapresan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nano, bahwa bulan November dan Desember ini tampaknya suasananya mengalami penurunan ya. Jadi dari suasana hangat, bukannya makin panas mesinnya, tapi justru makin dingin. Ibarat mobil itu habis dipanasin, nggak dijalankan, tapi mesinnya dimatikan lagi kan gitu. Saya melihatnya ada dua hal. Kenapa situasi bulan November dan Desember ini panasnya hanya ada pada diskusi yang dilakukan oleh lembaga survei dan diskusi yang dilakukan oleh para pengamat partai politik saja. Sementara dari gerakan para bakal calon presiden dan partai politik cenderung mulai sepi ya, mulai menurun gerakannya kan itu. Saya melihatnya ada dua hal. Pertama adalah mereka menyadari bahwa pemilu presiden ini kan masih sangat lama, 1 tahun lebih ya. Dan memang belum waktunya sebenarnya ada istilah calon presiden. Yang paling tepat itu adalah bakal calon presiden. Nah, nampaknya partai-partai politik mencoba untuk berhitung ulang di dalam memanaskan mesin partainya, mendorong seseorang untuk menjadi bakal calon presiden. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan Pilpres 2024 ditunda, Mas Nano. Jangan-jangan ditunda nih pemilu 2024 nih. Ya, bisa saja kan. Alasannya apa? Ya nanti kita bisa diskusikan ya. Jadi saya melihat memang partai politik tampaknya bulan November dan Desember ini melakukan wait and see. Kemudian begitu juga dengan bakal calonnya. Dan inilah membuat situasi tahun 2022 akhir ini kemudian gerakan dan pertemuan-pertemuan penting antara partai politik itu kemudian mulai cenderung meredup, Mas. Itu saya lihatnya ada dua hal tadi. Jadi kenapa terasa partai-partai ini terasa mengerem Pak gitu? Gimana menurut Bapak itu? Ya, coba kita cermati ya. Sejak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat bakal calon presiden, kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan antara Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Ini kan pertemuan hanya pada level-level tim teknis, rapat-rapat tim kecil, Tim bawah Pak ya? tim bawah, yang awal-awalnya instan, hampir seminggu beberapa kalian itu. Kemudian mulai berkurang. Dan mulai jarang sekali ada pertemuan di level tingkat tinggi. Baik antar 3 partai, ataupun antara bakal calonnya, yaitu Pak Anies, ke Demokrat
maupun ke PKS. Jadi saya melihat ada sesuatu yang mereka rasa tidak pas kalau kemudian mereka meningkatkan intensitas pertemuan itu pada akhir bulan Desember ini. Saya melihat ada rasa ketidaktenangan dalam diri mereka. Pertama, bisa disebabkan oleh adanya kekhawatiran dari beberapa elit Partai Nasdem bahwa kalau geliat pencapresan Anies Baswedan ini diteruskan, gulirnya semakin intens, maka akan menimbulkan side effect kepada posisi menteri-menteri mereka di kabinet yang cenderung akan bisa terkena reshuffle. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak adanya indikasi yang jelas dari bakal calonnya, yaitu Pak Anies Baswedan, terhadap PKS maupun terhadap Demokrat. Sebenarnya siapa di antara mereka yang akan diambil sebagai calon wakil presiden? Ada kecenderungan di dalam memilih calon wakil presiden ini kan tidak hanya semata-mata calon wakil presiden itu adalah representasi dari partai politik, tetapi harus seseorang yang memungkinkan mampu mengkatrol perolehan suara bakal calon presiden di daerah-daerah di mana suara calon presiden ini tidak terlalu kuat. Nah, nampaknya Anies Baswedan melihat bahwa bakal calon yang disodorkan oleh PKS dan Demokrat ini kurang gigit di berbagai macam provinsi. Sehingga kemudian Anies Baswedan juga tidak intens lagi untuk berkomunikasi dengan kedua partai politik ini, khususnya, sekali lagi khususnya membicarakan bakal calon wakil presiden. Nah, inilah yang kemudian saya melihatnya pertemuan-pertemuan ini kemudian menjadi memudar, menjadi kendor. Jadi bicaranya sudah bukan bicara lagi yang sifatnya mengerucut kepada siapa bakal capres, siapa bakal wapres, tapi melebar bias menjadi bicara tentang program kalau nanti jadi presiden apa yang akan dikerjakan, kemudian visi misinya apa, kemudian orientasi pembangunannya kemana. Nah, kalau sebuah gabungan partai politik yang ingin memajukan calon presidennya, sementara belum clear siapa pasangan calon presiden dan wakil presidennya, tetapi yang didiskusikan bukan mengarah ke sana, justru melebar kepada persoalan-persoalan kalau nanti sudah terpilih, ini sebenarnya sebuah indikasi bahwa soliditas tiga partai politik yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden ini nampaknya menunjukkan tanda-tanda layu sebelum berkembang, khususnya di bulan Desember. Ini yang pertama. Yang kedua, demikian juga yang terjadi dengan calon presiden atau bakal calon presiden Pak Prabowo dari Gerindra yang konon akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang akan mengusung Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, sebagai cawapresnya. Ini juga persis. Awal-awal mereka sering bertemu, kemudian sering rapat dengan membuat semacam berbagai macam konsep, kesamaan pandangan, ya kan? Nah, kemudian bergulir isunya seolah-olah seperti akan segera deklarasi, di mana menempatkan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, tapi kemudian melebar juga. Pertemuan menjadi mulai jarang,
tidak lagi disebut-sebut di berbagai macam media, dan kemudian senyap. Apakah koalisi ini masih akan berlanjut atau tidak? Sekarang beritanya sudah hilang ditelan angin. Maka ini menjadi episode yang kedua, tanda-tanda layu sebelum berkembang. Yang ketiga, koalisi Indonesia Baru, KIB. Nah, kalau KIB ini sebenarnya kalaupun sekarang suasananya senyap, itu agak-agak bisa diterima. Karena memang sejak awal KIB ini belum mengarah kepada sosok siapa bakal calon presiden dan siapa bakal calon wakil presidennya. Mereka cenderung mempertemukan 3 partai politik, yaitu Golkar, P3 dan PAN, untuk membangun sebuah platform bersama bagaimana melihat Indonesia ke depan ini dalam perspektif 3 partai politik, untuk kemudian nanti melangkah mencari calon presiden dan wakil presiden. Jadi memang mereka masih sangat cair, dan intensitas pertemuan mereka pun memang tidak sesering antara PKS, Nasdem dan Demokrat, ataupun PKB dan Gerindra. Nah, jadi 3-3-nya ini jelas-jelas di bulan November dan Desember mulai menunjukkan tanda-tanda memudar semangatnya untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Situasi ini menurut saya bukan gejala yang lumrah, bukan gejala yang wajar. Pasti ada satu perhitungan tersembunyi yang coba-coba mereka duga kalau ini dilanjutkan secara full speed, ini akan membawa dampak baik pada koalisi PKS, Nasdem dan Demokrat, ataupun PKB dan Gerindra, atau juga antara Golkar, PAN, dan P3. Semuanya melihat ada sesuatu yang mereka pikirkan lebih baik sekarang ini ngerem dulu. Nah, apakah yang mereka pikirkan? Nah, ini boleh menjadi bahan analisis kita bersama-sama. Boleh kita tebak-tebak kira-kira masalahnya apa ini? Nah, itu Mas Nano. Presiden menurut saya di dalam melakukan reshuffle itu berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan hasil-hasil serta program yang dimiliki oleh Presiden. Jadi reshuffle kabinet itu pada hematnya tidak terkait dengan partai politik dan tidak terkait dengan adanya para menteri yang berasal dari partai politik, yang bahkan kemudian partai tersebut menunjukkan tanda-tanda untuk berbeda jalan dengan Presiden Joko Widodo. Saya tidak melihat arah ke sana dari Pak Presiden. Tapi kalau ada orang yang kemudian mengkait-kaitkan bahwa reshuffle ini digunakan untuk menggusur partai politik yang berseberangan dengan Presiden, ya sah-sah saja. Dan kalau kemudian ini dibawa baper oleh partai politik tersebut, kemudian partai politik ngerem, nggak lagi antusias atau tergesa-gesa melanjutkan rencana koalisinya, ya sah-sah saja juga, ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya katakan, menegaskan yang saya sampaikan tadi, bahwa isu pencapresan di bulan November dan bulan Desember tahun 2002 ini boleh dibilang layu sebelum berkembang atau mati suri. Itu menurut saya. Berikutnya Pak, setelah pergantian tahun nanti awal 2023, apakah ada koalisi yang
lebih awal terbentuk dan mengumumkan capres dan wapresnya, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Saya akan berangkat menjawab pertanyaan ini dari hasil survei. Dari hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Carta Politika, itu kan menempatkan Ganjar Pranowo itu di posisi 42%. Kemudian Anies Baswedan itu 28, sekian persen, dan Prabowo 23%. Melihat hasil ini, saya bisa prediksi Januari belum akan muncul koalisi real baik dari kelompoknya PKS, Nasdem dan Demokrat, Gerindra, PKB maupun KIB. Saya melihat Januari belum akan ada kejutan. Karena apa? Karena dengan hasil survei terakhir yang menyatakan Ganjar Pranowo memperoleh perolehan suara 42% tadi, di mana Anies Baswedan 28 dan Prabowo 23, ini menurut saya sudah merubah peta pertarungan secara tajam. Merubah peta pertarungan secara tajam. Artinya kalau pemilu diadakan pada saat itu, ini Ganjar Pranowo akan menang satu putaran. Dan kalau Ganjar Pranowo menang satu putaran, maka Gerindra perlu berhitung ulang. Apakah Gerindra akan tetap meneruskan dengan PKB, atau Gerindra akan bergabung dengan PDIP, mengusung Ganjar Pranowo, ya kan? Kemudian apakah KIB akan masuk dalam koalisi Ganjar Pranowo, kemudian Gerindra, PKB, ya kan? Menjadi satu buah koalisi melawan PKS, Nasdem dan Demokrat, bisa jadi. Jadi saya tidak melihat akan ada kejutan di bulan Januari. Karena mereka tidak akan berani memaksakan sekarang ini. Kalau sampai dengan di Januari muncul kejutan, misalnya PKB dan Gerindra ini deklarasi terlebih dahulu dan clear mereka berkoalisi, kemudian ternyata hasil surveinya beberapa bulan kemudian mereka tetap kalah dengan Ganjar Pranowo, kan mereka akan malu kalau kemudian bubar koalisinya dan merubah haluan. Nah, begitu juga kemudian kalau misalnya di bulan Januari ini PKS, Demokrat dan Nasdem deklarasi resmi, dan ternyata nanti hasil surveinya ternyata mereka juga tidak bisa naik suaranya dibanding Ganjar Pranowo, mereka akan malu juga untuk meneruskan dan akan malu juga untuk mundur. Nah, sehingga mereka tampaknya sekarang benar-benar dalam situasi mereka ini sekarang menurut saya tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian sama sekali di bulan Januari ini akan memunculkan real koalisi dan real bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Karena tidak ada kepastian dan kemungkinan muncul kejutan di bulan Januari ini sangat rendah menurut saya. Saya agak khawatir juga ini. Kalau nanti malah pemilu 2024 khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden ditunda. Nah, tapi isunya tentunya lain. Isunya lain ya. Tapi bisa jadi di antara partai-partai politik ini sudah menangkap adanya tanda-tanda bahwa pemilu bisa juga ditunda tahun 2024. Lagi-lagi saya katakan November, Desember 2002, awal Januari 2023, pencapresan koalisi masih mati suri. Itu menurut saya. Tidak akan ada kejutan. Terus berikutnya, menurut prediksi Bapak, kira-kira waktu yang tepat kapan Pak kira-kira untuk mereka menjalin lagi Pak
hubungan antara partai gimana menurut Bapak? Kira-kira kapan itu Pak? Ya, bisa jadi ini nanti akan menjadi real. Yang duluan itu kalau enggak PDIP, maka PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kalau di bulan Januari sampai PDIP itu Ibu Mega mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai pemilik tiket untuk pencapresan, maka saya yakin yang lain akan segera menyusul. Tapi kalau Bu Mega belum mengeluarkan tiket kepada siapapun di bulan Januari, sejauh ini yang paling mendekati kemungkinan untuk mengeluarkan bakal calon secara resmi itu hanya Demokrat, PAN, dan Nasdem. Walaupun menurut saya untuk terjadi di bulan Januari masih di bawah 50%. Akan terjadi deklarasi lengkap. Apakah memudarnya wacana pencapresan ada kaitannya dengan isu penundaan pemilu yang digulirkan oleh Pak Lanyala sebagai Ketua DPD dan Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR, Bapak? Ya, ini memang dua hal yang boleh dikait-kaitkan ini. Boleh disangkut pautkan. Karena memang cukup mengejutkan sebenarnya ketika Pak Lanyala yang beberapa waktu terakhir itu begitu kuat keinginannya juga untuk ikut berkontestasi sebagai calon presiden, tiba-tiba mengeluarkan isu bahwa as long as possible pemilu ini mengalami penundaan dan Pak Jokowi diberi perpanjang jabatan 2 tahun. Pertama saya melihatnya bahwa Pak Lanyala ini kan sangat rajin turun ke daerah, bertemu dengan berbagai macam elemen masyarakat. Dan dari berbagai macam pemberitaan yang saya tangkap, memang masyarakat yang bertemu dengan Ketua DPD RI ini banyak menyampaikan permohonan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kemudian Pak Lanyala menangkap aspirasi masyarakat dan kemudian mengatakan lebih baik sebelum pemilu 2024 itu diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 45, kembali kepada undang-undang yang awal atau yang murni, maka otomatis pemilunya kan berbeda lagi sistemnya. Tidak lagi pemilu langsung, tapi kembali kepada pemilihan melalui MPR. Nah, sementara KPU RI dan pemerintah menurut saya sampai dengan hari ini tidak menyiapkan alternatif apapun dan tidak menyiapkan perangkat undang-undang apapun yang mengarah kepada penundaan pemilu. Sekali lagi, KPU dan pemerintah sampai hari ini tidak menyiapkan alternatif apapun atau mekanisme apapun mengenai penundaan pemilu. Satu-satunya pintu masuk adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau ini diamandemen dan ternyata benar bahwa amandemen itu adalah nanti pemilihan presiden itu kembali dilakukan oleh MPR RI, maka diperlukan waktu untuk mempersiapkan peraturan pemilihan umum yang baru. Nah, adanya kebutuhan waktu untuk menyesuaikan pasal-pasal dan peraturan pemilihan umum yang baru ini, maka menjadi pintu masuk pemilu ditunda selama 2 tahun. Dan kalau pemilu ditunda 2 tahun, maka mau tidak mau ada perpanjangan jabatan presiden selama 2 tahun. Termasuk perpanjangan anggota DPR, MPR, dan DPD. Nah, ini konsekuensinya. Jadi Pak Lanyala ini bisa jadi apa yang disampaikan adalah mewakili aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang beliau temui
baik ketika beliau turun ke daerah ataupun ketika mereka datang ramai-ramai ke kantor DPD RI. Begitu juga dengan Bamsud. Bamsud saya juga bukan merupakan pernyataan pribadi, tapi saya juga melihat ini juga merupakan ungkapan aspirasi dari berbagai macam kelompok yang ditangkap oleh Bamsud. Maka dia mengatakan bisa saja pemilu ditunda. Dan tidak boleh alergi, nggak boleh panik, nggak boleh sensitif. Kalau memang berwacana pemilu itu ditunda, selama konstitusional. Dan konstitusional itu pintu masuknya adalah hanya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kemudian Presiden mengeluarkan dekret, sementara Presiden mengeluarkan dekret itu tidak ada alasan yang memaksa, alasan memaksa ini bisa datang dari berjuta-juta masyarakat berbondong-bondong menemui Presiden, mengatakan minta pemilu ditunda, atau hasil sidang DPR, MPR, ya kan, atau sidang DPD yang secara resmi kemudian menyatakan akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian oleh sebab itu perlu ada pemilu presiden, penundaan pemilu presiden, maka kemudian Presiden mengeluarkan dekret. Selama tidak ada yang semacam itu, saya hakul yakin Presiden tidak akan mengeluarkan dekret. Jadi Presiden hanya akan mengeluarkan dekret apabila ada kegentingan yang memaksa, yaitu adanya desakan dari masyarakat secara luas, kemudian desakan dari lembaga-lembaga resmi seperti DPR dan MPR dan DPD, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah mendapatkan dukungan dari TNI dan Polri. Selama semuanya lengkap dukungannya, maka penundaan pemilu tahun 2024 bisa saja terjadi. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Karena memang sampai sejauh ini tidak ada roadmap atau peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan KPU pun yang memberikan exit untuk adanya penundaan pemilu. Nah, itu. Jadi pemilu ditunda bisa dengan catatan yang sangat-sangat tidak mudah. Dan pemirsa, obrolan pada sore hari ini bersama dengan politisi kita, Bapak Sukmarsono dari Partai Bulan Bintang. Siap. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga di episode yang ketiga ini opini-opininya bisa bermanfaat buat pemirsa semua. Amin. Demikian, terima kasih. Jangan lupa tonton terus di Sukmo Channel. Jangan lupa juga komennya, subscribe, like, Dan share-nya. mantap. Terima Terima kasih. kasih. Selamat sore Terima kasih. semuanya. Terima kasih.